Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 9. Nggak terasa ya, sudah pelajaran 9 dari 13 pelajaran selama triwulan 3 nanti yang akan kita ikuti. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar masih mengenai pemuridan, yang judulnya pemuridan saling melengkapi. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini, karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam tadi. Terima kasih untuk berkat kebaikan yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan. Kami mau belajar pagi hari ini Tuhan tentang firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami mengerti. Tuhan akan mengajar kami dan memberikan kepada kami roh yang rela untuk diajar. Dan kami mau diam di hadapan Tuhan, dan kami mau menyerahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai Epafroditus. Adik-adik sudah pernah mendengar nama ini? Mungkin ada yang mendengar, mungkin ada juga yang belum mendengar. Nah, memang Epafroditus ini adalah salah satu murid Paulus, seperti Timotius ya. Dan dia hanya 2 kali disebutkan di dalam Alkitab, Epafroditus ini. Nah, Epafroditus ini adalah seorang yang lahir di provinsi Makedonia, tepatnya di Filipi. Dan dia dari namanya, namanya itu artinya cantik atau yang mempesona. Jadi Epafroditus ini adalah salah satu murid Paulus. Dan kita melihat di sini bagaimana Epafroditus kemudian dipakai untuk melengkapi pelayanan Paulus. Walaupun dia sederhana, walaupun dia hanya disebut 2 kali di dalam Alkitab, tetapi apa yang dilakukan oleh Epafroditus itu merupakan satu hal yang besar bagi Paulus. Kita melihat apa sih tugas pelayanan Epafroditus sampai kemudian Paulus menghormati dia dan menganggapnya sebagai teman dan dikatakan teman perjuangan. Nah, Epafroditus ini tinggal di kota Filipi, yaitu jemaat Filipi ini didirikan oleh Paulus pada saat misi perjalanan Paulus ketika ada misi ke-1, misi kedua, misi ketiga. Kemudian dia didirikanlah jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi ini mempunyai kedekatan emosional dengan Paulus, sehingga ketika mereka mendengar Paulus berada di Roma dan kemudian dipenjarakan, dan mereka tahu begitu perjuangan Paulus itu di dalam menginjili begitu sangat berat. Oleh karena itu mereka tergerak hatinya untuk membantu Paulus dan mendukung pelayanan Paulus. Oleh karena itu, disinilah
tugas daripada Epafroditus. Epafroditus inilah yang membawa sumbangan-sumbangan dari jemaat Filipi itu kepada Paulus di Roma. Kita bisa bayangkan perjalanan yang begitu jauh dari kota Filipi ke kota Roma. Itu katanya dikatakan 1000 km. Bayangkan adik-adik, 1000 km jarak yang harus ditempuh oleh Epafroditus untuk membawa sumbangan daripada jemaat Filipi kepada Paulus. Tetapi di sini Epafroditus tidak menganggap bahwa itu suatu hal yang berat. Dia dengan setia dia melakukan itu, walaupun itu satu hal yang sederhana, membawa sumbangan. Tetapi Epafroditus tidak menganggapnya sebagai hal yang kecil. Dia dengan setia dan dia dengan penuh kasih mau melakukan hal itu. Kita lihat di sini bagaimana apresiasi Paulus terhadap apa yang dilakukan oleh Epafroditus. Walaupun kecil dan sangat sederhana, Paulus sangat-sangat menghormati apa yang dilakukan oleh Epafroditus. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam Filipi dikatakan bahwa Paulus itu menganggap Epafroditus sebagai saudara, teman perjuangan, teman sekerja. Dan dia juga mengajak untuk jemaat-jemaat di Filipi itu untuk menghormati Epafroditus. Kita melihat di sini bagaimana pekerjaan yang sangat sederhana itu melengkapi pekerjaan besar yang dilakukan oleh Paulus. Nah adik-adik, apa kesimpulan kita dari pelajaran pagi hari ini yang nanti akan ditambahkan juga oleh Pastor Alex? Kita melihat di sini saling melengkapi di dalam pelayanan adalah suatu proses untuk tumbuh bersama satu dengan yang lain. Nah, usaha dan sikap Epafroditus ini patut dicontoh. Dia melakukan tugasnya dengan setia dan penuh pengorbanan. Dan Paulus memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Epafroditus. Lalu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita? Coba adik-adik pikirkan tugas yang sangat sederhana atau tugas kecil yang bisa adik-adik lakukan di dalam rumah adik-adik secara rutin setiap hari. Pikirkan itu, apa yang dapat saya lakukan atau apa yang dapat adik-adik lakukan. Dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan tidak menjadi beban di dalam kehidupan adik-adik. Sehingga tugas itu bisa adik-adik lakukan dengan baik sebagaimana Epafroditus melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada dia dengan baik. Adik-adik, ayat hafalan daripada minggu ini yaitu dari Filipi 2 ayat 22. Nah, adik-adik, saya tunggu ayat hafalan yang sudah dihafal nanti. Kita akan mendengarkan penjelasan tambahan dari Pastor Alex. Shalom semuanya. Setelah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30 dan dari Filipi 4 ayat 18, dan setelah mendengarkan pemaparan firman Tuhan ini yang disampaikan dengan sangat baik dari buku sekolah minggu kita dari LLB pelajaran 9, pada kesempatan kali ini saya kembali hanya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan yang sudah kita dengarkan dan juga sedikit menambahkan pada penerapan di pelajaran ini. Mari kita sekarang memusatkan perhatian kita pada Filipi 2 ayat 25 sampai 30 sebagai acuan pokok dari penambahan materi yang saya ingin sampaikan. Di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita melihat dari pasal yang pertama ayat 13, Paulus dipenjara karena pelayanannya memberitakan Injil. Dari Filipi 1 ayat 5 kita membaca bahwa Paulus bermitra dengan gereja di Filipi dalam pelayanannya memberitakan Injil. Lalu dari Filipi 2 ayat ke-25 kita melihat bahwa Epafroditus dikirim sebagai mitra oleh gereja di Filipi
untuk melayani keperluan Paulus. Dari surat-surat Paulus kepada jemaat di gereja-gereja yang dia dirikannya menyatakan bahwa Epafroditus adalah mitra Paulus dalam memberitakan Injil. Di Filipi 2 ayat 27 dan 28 firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah memberkati Epafroditus dengan cara Allah menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya. Di ayat-ayat ini kita juga melihat Allah memberkati Paulus dengan cara menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya, sehingga Paulus tidak perlu berduka cita yang berlebih-lebihan. Di sini kita melihat bahwa Paulus memberkati jemaat di gereja di Filipi dengan cara mengirimkan Epafroditus pulang kembali ke Filipi lebih cepat. Di Filipi 2 ayat 29 menunjukkan kepada kita bahwa Epafroditus mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Ayat 30, Tuhan melalui Paulus memerintahkan kepada gerejanya untuk menyambut Epafroditus dengan segala sukacita, untuk menghormati orang-orang seperti Epafroditus. Fokus kita pada segmen penambahan ini, bagaimana hubungan antara Paulus dan Epafroditus yang adalah mitra dalam konteks bagaimana mereka berdua menjadi orang-orangnya Tuhan di dalam menyampaikan Injil. Secara tersurat dan tersirat, kita bisa menangkap bagaimana antara Paulus dan Epafroditus sebagai mitra, mereka saling melengkapi. Di Filipi 2, di ayat 2, 3, dan 4, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaatnya, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Di nas yang baru saja kita diskusikan, dengan jelas kita dapat melihat penerapan dari ayat 3 di mana Rasul Paulus mengatakan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lalu dari ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alasan Rasul Paulus mengutus Epafroditus untuk kembali ke Filipi yang bisa kita lihat dari ayat ke-26 menunjukkan bahwa Paulus mengutamakan, mementingkan Epafroditus, dan Paulus mengutamakan dan mementingkan jemaat di gereja Filipi lebih daripada dia mengutamakan dan mementingkan dirinya sendiri. Paulus yang saat itu berada di dalam penjara sangat memerlukan keberadaan Epafroditus untuk kepentingan pelayanannya. Tapi karena dia tahu perasaan Epafroditus, karena dia tahu perasaan jemaat di gereja Filipi, maka diutusnyalah Epafroditus untuk kembali ke Filipi. Dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa Epafroditus juga mengutamakan, mementingkan Paulus dan mementingkan jemaat di gereja Filipi di atas mengutamakan dirinya sendiri. Di ayat ini kita melihat Epafroditus susah hatinya karena gerejanya di Filipi mendengar bahwa ia, yaitu si Epafroditus, sedang sakit. Meskipun tugas yang diberikan oleh gereja Filipi kepadanya, yaitu Epafroditus, untuk melayani Paulus belum selesai, tapi karena dia mementingkan jemaat di gereja Filipi dan juga dia mementingkan Paulus, yaitu dia mengikuti apa yang Paulus maui, maka
dia kembali ke Filipi. Di ayat 28 kita juga bisa melihat bagaimana Paulus mengutamakan dan mementingkan Epafroditus dan jemaat di gereja Filipi ini. Yaitu dengan mengutus Epafroditus untuk segera kembali ke Filipi. Supaya pada saat jemaat di gereja Filipi melihat Epafroditus kembali, mereka dapat bersukacita. Hubungan kemitraan yang seperti ini sangat memuliakan Tuhan. Dari situ kita melihat di ayat 27 bagaimana Tuhan memberkati Epafroditus dengan cara menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya saat dia sakit parah dan hampir mati. Dan juga Tuhan memberkati Paulus dengan cara menyelamatkan Epafroditus dari kematiannya sehingga Paulus tidak perlu berduka cita bertambah-tambah. Nas ini ditutup dengan ayat 30, di mana di sini kembali firman Tuhan menekankan bahwa kemitraan yang saling melengkapi adalah kemitraan di mana mitra-mitra yang ada di dalamnya lebih mengutamakan mitranya daripada dirinya sendiri. Di mana seorang mitra memperhatikan kepentingan mitranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Pada saat kita membaca Epafroditus mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi pelayanan yang ditugaskan kepadanya oleh jemaat-jemaat di gereja Filipi untuk melayani Paulus. Kita melihat Epafroditus mengutamakan Rasul Paulus dan jemaat di gereja Filipi. Terlebih lagi, Epafroditus mengutamakan dan mementingkan Kristus. Mari sekarang kita lihat kehidupan kita. Apakah Anda mitra yang saling melengkapi? Sebelum menjawab itu, mari kita perhatikan 1 Korintus 3 ayat 9. Di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita, apa sih mitra itu? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja Allah inilah yang dimaksud dengan mitra. Dan yang dimaksud dengan kamu yang adalah ladang Allah adalah jemaat-jemaat Tuhan di gereja di Korintus. Di zaman sekarang termasuk jemaat-jemaat Tuhan di gereja kita. Yaitu termasuk Anda, termasuk saya. Kita semualah yang dimaksud dengan kata kamu di sini. Kita tahu bahwa yang dilakukan Allah di ladang Allah adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, menyampaikan firman Tuhan, melayani satu sama lain untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan gereja Tuhan. Jadi siapapun yang melayani di gereja Tuhan untuk hal-hal tadi, orang itu adalah kawan sekerja Allah yang dimaksud dengan kami di sini. Yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah ladang Allah di sini tidak hanya terbatas di gereja. Ladang Allah ini bisa di kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja kita yang bertemu di rumah-rumah. Bisa juga di keluarga kita masing-masing. Apakah Tuhan sedang bekerja di keluarga Anda? Apakah Roh Kudus sedang membimbing istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda dengan firman Tuhan? Untuk supaya istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda memuliakan Tuhan dengan cara mentaati firman-firman Tuhan itu? Kalau jawabannya adalah benar atau iya, maka keluarga Anda itu adalah ladang Allah. Lalu apakah Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda saling mendoakan satu sama lain, saling membangun satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, saling menegur satu sama lain? Kalau jawabannya adalah benar atau iya, maka Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda adalah mitra-mitra Tuhan.
Seorang suami yang mitra Tuhan dengan seorang istri yang mitra Tuhan, mereka berdua adalah mitra satu sama lain. Si suami adalah mitra si istri adalah mitra si suami. Seorang ayah yang adalah mitra Tuhan, seorang anak yang adalah mitra Tuhan, maka si ayah dan si anak adalah mitra satu sama lain. Mereka itu bekerja di ladang Allah bersama-sama dengan Roh Kudus yang bekerja di ladang Allah yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dengan mitra Anda, siapapun itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda, sudah saling melengkapi satu sama lain? Hai suami, apakah Anda sudah mengutamakan istri Anda di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan? Hai istri, apakah Anda sudah mementingkan suami Anda lebih daripada Anda mementingkan diri sendiri di dalam kehidupan Anda sebagai anak Tuhan? Hai ayah, hai ibu, apakah Anda sudah lebih mengutamakan anak-anak Anda dan mementingkan kepentingan anak-anak Anda lebih daripada Anda mementingkan dan mengutamakan diri Anda sendiri di dalam menghidupi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan? Kita semua adalah mitra satu dengan yang lain. Firman Tuhan menginginkan untuk kita saling melengkapi. Dengan kita menganggap mitra kita lebih utama daripada kita sendiri. Dengan kita lebih memperhatikan kepentingan mitra kita daripada kepentingan kita sendiri. Itulah tambahan penerapan untuk pelajaran 9 Triwulan 3 di buku LLB kita. Amin. Nah, demikian adik-adik, kita sudah mendengarkan secara lengkap penjelasannya. Tambahan, mudah-mudahan adik-adik lebih jelas lagi ya tentang Epaphroditus pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk setiap minggu kami boleh belajar banyak tokoh di dalam perjanjian baru yang Tuhan ajarkan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepada Tuhan, ajarkan kami untuk setia melakukan setiap hal yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Jadikan kami Tuhan senantiasa anak-anak yang boleh setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, orang tua kami, atau bahkan guru-guru kami juga boleh melihat dan boleh diberkati dengan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Bye.